Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan miliaran dari warga seluruh akhirat dan dunia. Nanti ada yang keren lagi sih. Apa tuh? Kayak penontonnya gak sebanyak itu ya. Makanya kan di mimpi saya ini saya lagi ngomongin mimpi saya setiap opening emang. Iya, mudah-mudahan mimpi kita tercapai kan gitu kan. Kita juga mendoakan supaya mimpi kalian tercapai juga gitu kan. Son, hari ini kita mau bahas apa, Son? Nah, kita akan bahas film kali ini. Oh, bahas film. Dengar kemarin ada yang trending sih. Nah, itu dia ya kan, film lokal kemarin ada yang trending, Son. Saya dengar-dengar di Twitter nih. Karena memerah genre film kesedihan kehidupan, Son. Ada Son baru tuh. Jadi bukan romance ya, bukan romance, film-film menangisi kehidupan. Kenapa kira-kira? MK berarti kalau gitu MK. Kenapa kira-kira itu? Karena ini laku ya. Jadi apa kemarin sempat rame ya kan, ada perdebatan katanya, loh kok ini film lokal kok bikinnya begini terus sih, katanya begitu, Son. Makanya ini saya jadi berpikir kayaknya di dunia film banyak yang seru juga nih buat dibahas. Atau di Hollywood setidaknya kan. Kenapa malah ke Hollywood aja? Ya karena untuk menghindari hukum ya, Son, ya, baik hukum legal dan hukum sosial ya kan. Jadi kita bahas yang di luar-luar dulu ya. Ya. Oke deh kalau gitu langsung aja mendingan kita mulai pembahasan yang seru ini tentang Hollywood, bukan cuma tentang film doang, tapi gue yakin pasti banyak yang menarik ya hari ini ya. Menarik banget. Jadi daripada berlama-lama mendingan selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak kalau Angelina Jolie pernah nyewa orang untuk menghabisi dirinya sendiri, Zat? Wah, buat asuransi ya? Enggak dong. Di tahun 1998 pas Angelina Jolie berusia 22 tahun, dia mengalami masalah mental yang sangat parah, Zat. Sampai mempertimbangkan untuk bundir. Wah. Nah, hal ini sempat dia bahas di tahun 2001 di podcastnya Om Deddy, Zat. Open the door. Enggak, dia masih baju pesulap waktu itu ya. Enggak, dia sempat bahas di acara interview sama IMDb waktu itu. Dia ngomong kalau berencana nyewa orang untuk seakan-akan membuat ini sebagai pembunuhan, supaya mengurangi rasa bersalah yang pasti dirasain sama orang-orang terdekatnya si Angelina Jolie kalau misalkan dia bundir. Makanya dia ini sampai niat merekayasa supaya terlihat bukan unsur yang disengaja kan. Dia mempersiapkan rencananya dengan menarik uang secara bertahap untuk membayar orang bayarannya tersebut kan. Biar gak kedetek maksudnya gitu ya. Sekaligus berusaha seakan-akan ini terlihat seperti perampokan. Nah, waktu itu udah sempat ketemu nih Angelina Jolie sama orang bayarannya itu. Tapi selama percakapan mereka, orang ini malah nyuruh Angelina Jolie untuk berpikir ulang dan nelpon dia lagi 2 bulan kemudian. Jadi misalkan si Angelina Jolie udah mikir selama 2 bulan dan tetap mau dilakuin, ya dia gak bakal nahan lagi, langsung dieksekusi. Momen ini membuat si Angelina Jolie banyak berpikir ulang dan refleksi diri selama 2 bulan itu, yang akhirnya membawa dia untuk memilih untuk tetap hidup. Di interview itu dia banyak bersyukur karena berhasil melewati masa-masa gelap dan menekankan pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental, sama yang pasti mencari bantuan saat menghadapi masa-masa krisis. Sampai-sampai di akhir interviewnya dia mengucapkan terima kasih ke pembayarannya ini. Keren tadinya uang itu bisa menyelesaikan segala masalah, Son. Keren, Son, tadinya, Son. Hah? Angelina Jolie pada saat itu kaya kan maksudnya kan? Udah kaya pasti. Udah kaya, sama cowok mana aja juga pada mau sama dia ya kan? Tapi masih kurang juga ya Son ternyata. Ini masih umur 22 kan pada saat itu kan. Wah, umur 22 lagi bisa dibilang prime kali ya buat model atau artis kan? Belum prime sih sebenarnya, tapi maksudnya ya karena kita tahu Angelina Jolie masih lebih bagus lagi di kedepannya kan? Masih lebih bagus lagi di kedepannya. Cuman ya apa kan terkenal banget dulu dia cantik, orangnya banyak yang mau ya kan. Terus bayarannya mahal juga kan. Jadi uang tuh bukan nomor 1 ya ternyata ya. Tapi banyak yang bilang uang nomor 1, Son, katanya. Waduh. Katanya begitu ya kan? Itu prinsip orang sih, susah ya. Ternyata gitu beda ya. Juga ya, Son. Ternyata beda juga. Justru mungkin ya kebanyakan mungkin ya orang yang mikir gitu yang mungkin ya, yang belum punya uang ya Mas yang mau bilang. Mungkin. Sedangkan kalau orang yang udah punya ya beda lagi kan. Makanya banyak orang depresi juga apa segala macam walaupun uangnya sangat banyak gitu kan. Iya. Tapi ada juga sih orang yang udah punya uang tapi berpendapat demikian, ya ada juga. Ada juga masih ya belum kan. Puas juga maksudnya ya. Ya pasti sih. Tapi ya apa, itu bukan satu-satunya jawaban ternyata dari kehidupan gitu ya. Bukan. Bisa juga tetap nggak bahagia, bisa juga ya walaupun ada banyak uang ya. Benar. Nah kalau ente penganut yang uang nomor 1 itu ya? Oh enggak lah. Nomor 1 kebahagiaan dulu sih. Iyalah pasti dong ya kan. Tapi ente setuju gak uang bisa beli kebahagiaan?
kesenangan bisa dibeli, kebahagiaan nggak bisa dibeli. Iya sih. Beda itu kesenangan sama kebahagiaan. Ya kan? Iya. Karena misalnya orang kenapa yang udah punya segalanya malah makin narkoba ibaratnya. Ya dia nggak tahu mau beli apa lagi bro yang bikin dia seneng. Bener sih. Kalau kita dulu beli HP aja udah sampai disayang-sayang ya kan, sampai mikirin ini baterai persentase jangan sampai turun nih ya kan kita dulu. Kalau uangnya banyak lu mau beli apa ya gak punya, terus yang bikin seneng apa gitu. Bener sih. Makanya banyak juga kan yang bilang kayak Squid Game gitu loh. Maksudnya yang kayak gamenya orang-orang kaya kan banyak juga yang bilang tuh kan, gamenya orang-orang kaya yang ngumpulin narapidana di pulau misalnya. Nanti siapa yang menang duluan mereka berjudi di situ ya kan. Lu pernah denger kan misalnya konsep-konsep gitu kan? Itu sih real sih menurut gua sih, real banget kayak. Karena mungkin makin lu banyak duit ya standar kebahagiaan atau standar kesenangan lu ya naik juga. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya sekarang kita nonton film baru terus bagus ya kita udah seneng misalnya gitu kan. Mungkin nanti kalau kita kaya kita nggak seneng. Maunya film apa tuh? Yang film biru. Maksudnya film FBI. Avatar kan? Avatar atau FBI biasa, film-film polisi ya kan. Polisi Amerika kan warna biru aja ya kan. Gitu maksud saya. Iya. Tapi gua rasa enggak sih kalau misalnya film tuh mau kaya mau orang susah juga pada senang sih tetap sih. Pada senang sih tetap sih. Kayak gue salah satunya juga gue suka banget nonton film sih. Sama sih gue juga. Cuman belakangan ini Son, jujur aja Son, jujur. Film pada jelek-jelek gak Son pertanyaan gue? Belakangan ini. Yang baru ya? Yang baru. Lumayan. Jarang gak ada film bagus. Iya. Gak kayak tahun 90-an, 2000-an. Iya, blockbuster gitu ya. Jarang kan? Jarang. Kenapa ya? Nah ini bakal gue jelasin ya sekarang ya kan. Dengerin. Lu tahu nggak alasan kenapa sekarang udah jarang banget ada film bagus? Kenapa? Jadi gue baru aja nonton podcastnya si Stephen Baldwin, Son, mertuanya Justin Bieber kalau lu tahu. Oke. Jadi dia cerita ya kan, kalau di zaman dulu film itu sangat dihargai dari keunikan story-nya. Jadi film yang bagus di zaman dulu itu adalah film-film yang punya storytelling yang berkualitas dan beda dari yang lainnya, Son. Tapi katanya nih, sekarang mereka cuma mikirin duit doang, Son. Mana film yang bisa bikin duit paling banyak? Mending bikin yang bener-bener fresh apa ngulang formula yang sama tapi beda bungkusnya doang, Son. Terus habis itu si Stephen Baldwin ini dulu pernah ngerjain sebuah film, dan salah satu editornya ini yang which is masih muda pada saat itu, dia bilang bahwa dia tuh hanya mau ngedit film yang sesuai dengan Netflix model. Ternyata alasannya adalah supaya film ini tuh bisa sesuai dengan formulanya Netflix, karena ternyata Netflix itu cuma mau ngambil film yang sesuai dengan format mereka. Hal ini tuh jadi berbahaya karena banyak pekerja muda yang mulai melupakan seni tersebut. Jadi fokusnya bukan bikin film yang beda lagi, tapi bikin film yang memenuhi formula tertentu gitu, supaya filmnya ini jadi bisa dijual. Hal ini tentunya akan mengurangi jumlah film-film yang beda dari yang lain, Son. Karena kebanyakan studio-studio itu pengennya invest di film yang udah pasti laku aja gitu. Padahal sebenarnya kan keindahan dari film itu ya film yang beda tentunya. Dan yang baru kan. Dan yang baru, yang fresh ya kan. Stephen Baldwin juga mengkritik kembalinya Robert Downey Jr. ke MCU sebagai Dr. Doom, Son. Oh, diperah lagi. Maksudnya kan gini kan, emang gak ada aktor lain gitu yang bisa meranin Dr. Doom? Sampai harus make aktor yang udah melekat ke karakter lain dijadiin lagi ke Dr. Doom gitu, Son. Bener. Kalau di zaman dulu nih, biasanya film tuh akan terus nyari aktor yang masih belum terkenal tapi dia punya talent yang besar dan diakui di festival-festival. Itu sebenarnya masih banyak, Son. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang film banyak yang main itu-itu aja kan? Menurut si Stephen Baldwin, ini terjadi karena film itu fokusnya nyari duit doang kalau sekarang. Jadi seninya itu berperang lah sama kapitalisme gitu. Mau nyari duit apa mau filmnya bagus nih? Berperang terus dan seninya kalah kayaknya sekarang. Walaupun sebenarnya kan emang film kan emang buat nyari duit ya, tapi maksudnya tetap ada idealisnya kan. Kalau zaman dulu gini misalnya, ini kayaknya di film bisa laku nih, tapi film ini beda dari yang lain. Coba kita coba yuk. Mau ngambil resiko lah, Masian. Kok sekarang udah nggak mau ngambil resiko, bro? Iya, udah nggak ada idealisnya lagi berarti kan. Jadi akhirnya aktor-aktor tersebut dipanggil itu biar filmnya itu laku. Tujuannya itu. Menurut Stephen Baldwin ya tapi ya. Tapi ini berarti khusus Netflix aja ya? Atau semua sekarang? Semua film. Yang paling dikritisi sebenarnya nomor 1 sama Stephen Baldwin itu film Barbie, Son, sebenarnya, Son. Film Barbie paling dikritisi nomor 1 tuh. Karena si Ryan Gosling sama si ini ya? Ryan Gosling sama Margot Robbie ya? Menurut dia itu mah bukan film. Itu mah cuman dagang doang. Buat ngedagangin Barbie, terus IP-nya apa segala macam gitu. Iya. Jadi udah nggak ada gitu, udah jarang lah. Gue nggak bisa bilang nggak ada ya.
menurut gue film Dune masih bagus banget. Tapi udah jarang sekali film yang yang out of the box itu udah jarang banget film sekarang tuh kalau menurut gue dan menurut Stephen Baldwin. Kalau menurut lu gimana, Jan? Ya bener sih, karena mungkin film remake banyak yang kurang bagus juga ya mungkin ya, karena itu juga kali ya. Tapi laku biasanya. Tapi laku sih. Laku kayak Lion King, lu liat gak Lion King? Iya sih. Lion King bener-bener mirip banget scene per scene-nya lu. Nonton gak sih? Enggak sih. Nggak nonton ya? Enggak. Tapi lu tahu kalau itu scene per scene-nya mirip. Tahu. Terus kapan ada film yang fresh lagi gitu loh? Tapi kira-kira terjadi di sini juga gak sih? Nggak tahu ya Sonnya. Nggak tahu ya. Terjadi nggak kira-kira di sini ya Sonnya? Mungkin netizen yang bisa menilai. Netizen lebih tahu kayaknya Lebih tahu, kan. Kayaknya pasti. netizen lebih paham ini ya kan. Di sini tuh terjadi apa enggak gitu kan? Gue emang udah jarang banget nonton bioskop sih. Iya karena nggak ada film yang bagus banget juga gitu. Iya, Kayak jadi nggak MCU worth juga it orang gitu. udah muak juga ya kan. Apalagi Robert Downey dipanggil lagi, wah itu menurut gue Walaupun emang pasti bakal bagus sih ya. pasti bakal bagus, aktingnya bagus, orangnya gue suka juga. Iya. Cuman emang nggak ada orang lain apa gitu. Dari yang Peaky Blinders gitu kan masih bagus kan. Nah, kalau itu bakal keren. Keren. Kalau itu bakal keren tuh. Maksudnya wajah baru lah gitu. Iya. Ini kan udah lekat banget sama karakter Iron Man gitu. Kenapa dipanggil lagi sih gitu loh. Tapi mungkin fans Marvel kalau ada yang nonton ini pasti akan marah-marah ini mendengar komentar saya. Apa Robert Downey? Padahal sebenarnya bukan saya nggak suka Robert Downey, gue suka banget. Suka, gue juga suka banget sih. Cuman gue nggak sukanya karena dia udah melekat di Iron Man, udahlah gitu. Ya kan? Ya bisa dibilang Robert Downey itu ya salah satu artis yang legend juga mungkin ya. Legend. Pasti akan jadi legend nanti. Yang di luar MCU sekalipun gue suka gitu loh. Gue nonton juga yang dia jadi lawyer loh nggak? Oh iya tahu. Gue suka banget yang dia jadi bapaknya ya. yang sama bapaknya tuh. Itu bagus banget tuh gila. Bagus Banget tuh. Jadi dia pasti akan menjadi Hall of Fame dari Hollywood lah kalau menurut gue sih. Nah itu gue setuju sih kalau masuk Hall of Fame ya legend kan. Nah tapi lu tahu soal Walk of Fame gak sih? Tahu gue. Yang jejak kaki itu kan. Iya yang bintang-bintang. Nah ini gue ada ceritanya nih Chat. Kontroversinya. Gimana coba ceritain? Lu tau gak kalau penghargaan Walk of Fame di Hollywood itu mesti bayar Chat. Loh kayak penghargaan dong gitu. Gue kira kan selama ini penghargaan Walk of Fame itu kan dikasih ke aktor-aktor Hollywood yang benar-benar berprestasi kan. Iya. Tapi ternyata mereka harus bayar buat ngedapetin itu Chat. Hah, bayar berapa Son? Mereka bayar sekitar $75.000 atau 1 miliar rupiah Chat. Wow. Siapa aja bisa? Ya tertentu tetap ada nominasinya. Oh. Jadi kalau gua misalnya mau bayar 1 miliar nggak bisa berarti? Nggak bisa. Dan mungkin ya lokasinya pun berpengaruh terhadap berapa besar mereka harus bayar. Berarti sama dengan milih sekolah Son, lokasi berpengaruh juga Son. Enggak ya, bukan begitu ya. Kan nggak bisa bayar lebih gede buat ke domisili lain. Loh. Apa bisa? Contohnya kayak si Will Ferrell, dia sempat bercanda juga karena starnya dia itu sangat jauh di ujung berung. Makanya banyak juga artis-artis legend yang sampai sekarang belum punya bintang itu, Zed. Contohnya nih, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Brad Pitt, sama Robert De Niro juga belum. Oh, Robert De Niro belum punya juga? Belum punya juga. Wah. Nah, selain bayar 1 miliar tadi, mereka juga harus daftarin nama mereka supaya masuk nominasi, Zed. Dan setelah masuk, mereka harus bikin party juga yang mewah buat selamatan. Oh, jadi bukan cuma 1 miliar itu doang? Bukan. Harus ngadain party juga? Party mewah. Pakai baju putih semua nggak tapi partinya Son? Enggak, bebas. Oh, dong, bebas. Tapi masih pakai kerah tadi. Nah, ada yang unik juga nih di Walk of Fame. Beberapa orang kayak si Julia Roberts, dia tuh nolak dapat bintang karena nggak mau namanya itu diinjak-injak orang, Jet. Tapi ada satu orang yang berhasil bikin bintangnya itu nggak boleh diinjak sama orang dan sampai harus ditaruh di dinding, Jet. Siapa yang bikin begitu? Bintang ini adalah milik Muhammad Ali. Nah, kenapa coba kira-kira? Karena ada Muhammadnya pasti. Betul. Nah, iya dong. Karena sama namanya dengan Nabi Muhammad. Nah. Jadi nggak boleh ada orang yang nginjek sama sekali. Ya alasan artis-artis itu nggak mau juga mungkin sama kayak centang biru di Instagram mungkin ya. Ada yang mau bayar, ada yang enggak gitu ya. Nah, karena setelah bisa dibayar kan jadi nggak bergengsi lagi kan. Nah, makanya sampai saat ini Instagram saya aja nggak centang biru Son. Gimana menurut kalian? Kalian setuju gak sih sebenarnya kalau misalnya penghargaan itu bisa dibayar? Atau bahkan centang biru bisa dibayar, kalian setuju gak? Nah, tulis di komen. Ya memang kebanyakan penghargaan yang saya tahu sih memang bisa dibayar. Tapi memang kebanyakan dimanapun sih menurut gue. Kebanyakan, nggak dimanapun sih. Tapi kayak Oscar gitu nggak bisa dibayar sih itu. Oscar nggak bisa ya. Gak Cuma bisa udah ada. Cuman ditentukan bisa. Dibayar nggak bisa. Dibayar nggak bisa ya. Setahu gue itu ditentukan itu sama orang-orang yang berkuasa. Sama kayak Ballon d'Or-nya lah.
yang di bola. Nah iya Ballon d'Or kayak kemarin Rodri menang itu kan. Rodri menang. Wah itu kacau balau itu. Emang satu tim sampai gak ada yang datang semua kan? Sampai si owner Madrid juga gak datang juga kan? Kok udah tahu tapi udah tahu berarti ya? Iya. Sebelum acara dikasih tahu kali ya? Udah tahu iya. Kacau sih. Harusnya Vini yang menang. Tapi ya begitulah, kalau award yang gede-gede banget itu ya nggak bisa dibayar. Tapi tetap ada yang nentuin ya. Tetap ada yang nentuin. Cuma yang kayak penghargaan biasa atau apa segala macam yang piagam-piagam ya. Kebanyakan sih bisa dibayar. Bisa dibayar. Dan sampai parahnya ya sampai dibikin kayak kategori khusus yang nggak tahu apa gitu. Yang nggak jelas ya kan dibuat-buat lah seakan-akan lah. Karena supaya dibayar itu. Jadi kayak titipan gitu jadinya. Iya emang. Dan mungkin para penonton belum pada tahu juga ya soalnya bahwa penghargaan itu banyak yang bisa dibayar. Betul. Gitu. Betul. Mayoritas terutama bisnis ya. Nah, penghargaan buat bisnis perusahaan. Nah, itu gitu deh. Kita kasih tahu aja ya bahwa penghargaan yang di Indonesia itu banyak yang bisa dibayar gitu kan. Walaupun kita nggak mungkin sebut nama di sini soal. Nggak mungkin. Karena gue nggak bisa nyebut juga sih penghargaan mana yang nggak bisa dibayar. Anda memang nggak bisa ngomong gimana ya pertanyaannya kan? Tapi kita kasih tahu aja ya begitu guys. Jadi tidak semua penghargaan itu sebergengsi gitu ya. Iya. Karena bisa dibeli ternyata. Tapi ada satu penghargaan yang lu bayar buat nggak masuk ya. Yang gue tahu ya. Penghargaan dari mana tuh? Yang masuk list itu. Emang itu? Setahu gue sih gitu ya. Bahkan yang itu ya. Setahu saya. Kalau mau masuk itu harus ikut course dulu, Son. Bener gak kan? Pernah denger gak? Iya. Misalnya 30 under 30 atau apa. Lu harus ikut course dulu, Son. Dan ikut course-nya itu bayar. Iya. Jadi yang masuk itu bukan orang terkaya sebenarnya. Oh iya, yang itu gue tahu. Lu harus privat dulu, bro. Iya, itu gue tahu. Iya, sumpah. Wah, itu ikut kelasnya lah anggapannya. Info A1 ini. Iya. Nih emang podcast ini emang A1 nih bener. Tapi itu belum tentu Anda bisa dapatkan di tempat lain. Atau mungkin ya selain ya maksudnya yang list orang terkaya ya lu bisa bayar supaya nggak masuk. Iya itu ada caranya itu. Ada caranya tapi kita tidak mungkin ngomong di sini ya Son ya. Mungkin di member? No. Ngomong-ngomong soal penghargaan, ada salah satu aktor yang sangat sulit mendapatkan penghargaan Son, padahal dia jago aktingnya. Leonardo DiCaprio. Iya kan? Walaupun akhirnya dapat juga kan. Tapi setelah sekian lama dia berjuang. Dan yang filmnya nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu meledak ya? Ya mungkin karena aktingnya dia bagus di film itu. Iya. Jadi dia bisa tetap menang. Atau karena sudah menunggu sangat lama sekali kan mungkin. Jadi akhirnya kasih dah biar menang gitu kan. Iya. Nah ada sebuah konspirasi terkait dengan Leonardo DiCaprio nih. Apa tuh sih? Cukup menarik nih. Lu tau konspirasinya Leonardo DiCaprio gak? Yang mana nih? Setiap pacaran orang pasti punya peraturannya masing-masing. Begitu juga dengan Leonardo DiCaprio. Dia gak mau makan di emperan atau apa? Enggak, bukan dong. Maunya ketemu di tengah dia. Mau jemput. Ada banyak orang yang menduga kalau Leonardo DiCaprio ini punya satu peraturan yang tidak boleh dilanggar, Son. Apa sih? Aturannya adalah si Leonardo DiCaprio ini cuman boleh pacaran sama cewek sampai umurnya 25 tahun, habis itu langsung diputusin, Son. Contohnya nih ya, dia pernah pacaran sama supermodel namanya Giselle Bündchen ya kan. Terus dia putus ketika si Giselle ini umurnya 23, Son. Terus dia juga pernah sama aktris cantik yang namanya Bara Raffaelli. Nah, dia itu putus ketika Bara Raffaelli menyentuh umur 25. Terus dia pernah juga sama Blake Lively ya kan. Dia pacaran terus habis itu diputusin ketika si Blake Lively ini umurnya 23, Son. Ini istrinya Ryan Reynolds itu ya. Nah, terus dia juga pernah pacaran sama Camila Moron. Nah, pas ulang tahunnya yang ke-25 langsung diputusin, Son, Camila Moron, Son. Nah, ada beberapa teori menariknya nih, Son. Yang pertama, diduga-duga nih Leonardo DiCaprio itu terkena Peter Pan syndrome, Son. Maksudnya bikin bok? Bukan dong. Bikin band baru. Jadi orang yang terkena Peter Pan syndrome ini itu adalah orang yang takut akan penuaan, Son. Jadi pengen muda terus gitu loh. Dan salah satu cara supaya kita merasa muda terus ya pacaran dengan cewek-cewek yang masih muda gitu kan. Iya. Yang kedua adalah strategi marketing, Son. Diduga-duga Leonardo DiCaprio ini emang sengaja putus nyambung gitu. Jadi namanya viral lagi. Iya. Nanti misalnya namanya udah nggak ini, dia putus lagi biar viral lagi gitu. Makanya dia gonta-ganti pacar terus biar tetap relevan. Terus ada juga teori di mana Leonardo DiCaprio ini itu menghindari pasangan yang terkena quarter life crisis. Pokoknya kan quarter life crisis itu kan biasanya ada di umur 25 kan. Dia pikir daripada saya punya pasangan yang quarter life crisis, mendingan saya ngulang lagi sama orang baru. Atau ya mungkin alasannya nih yang paling believable menurut gue. Mungkin si Leonardo DiCaprio ini malas berkomitmen aja sih sebenarnya gitu lah. Tapi ternyata akhirnya teori ini terpatahkan. Karena sekarang si Leo itu lagi pacaran sama cewek yang namanya Vittoria Sereti. Dan umurnya si Vittoria Sereti ini itu udah 26 tahun sekarang. Terus dari kabar yang beredar, mereka katanya masih lanjut aja terus gitu. Gak putus-putus
putus. Iya. Ya mungkin karena 25 itu kan sebenarnya dari statistik ya, dari netizen atau dari media kan. Tapi ya mungkin standar umurnya nggak 25 mungkin si Leo. Mungkin jadinya 27. 27 jangan-jangan. Kan 25 itu adalah tebak-tebakan dari media kan, dan netizen gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya batasnya tuh 27 bisa jadi ya. Toleransinya lebih banyak. Nah, gitu. itu dia. Tapi ya pasti masalah komitmen sih biasanya. Masalah komitmen lah kalau itu menurut gue. Umurnya dia ini udah 49 tahun San padahal San, coba ingat. Iya sih. 49 loh, udah mau kepala 5 sebentar lagi. Pacar-pacarnya ini bisa dibilang setengah umurnya dia. Itu aja dia udah ngelewatin midlife crisis kali ya. Oh iya, midlife crisis umur 40 berarti. 40-an. Iya. Mungkin dia udah ngelewatin juga sih. Tiba-tiba kok di sini kan cocok tiba-tiba beli motor, beli moge gitu. Nah, itu midlife crisis tuh. Nah, ngumpetin Vespa di tempat temennya gitu kan biasanya kan. Bikin furnitur sendiri. Nah, itu mungkin tiba-tiba pacaran lagi sama anak muda lagi. Itu yang bahaya itu Son begitu. Iya. Ya mungkin Leonardo DiCaprio belum nemu yang cocok aja lah kali mungkin ya. Mungkin belum nemu yang cocok ya. Walaupun top kan sebenarnya cewek-ceweknya itu kan. Top lah. Cuma dia emang lebih top lagi sih. Jadi nggak bisa disalahin. Enggak, soalnya emang serba salah sih ketika laki-laki misalnya bisa dapetin siapa aja. Itu emang agak masalah. Karena dia selain duit, fame-nya dia juga sama fisiknya juga bagus gitu. Jadi semua ada. Walaupun ya fisiknya bentar lagi sih udah nggak bagus sih gue yakin. Iya, udah mulai sih. Udah mulai. Tapi ya masih baik yang mau sama dia gitu. Iya, wibawanya kan masih kenceng. Mungkin dia berpandangan bahwa laki-laki itu seperti wine gitu kan. Jadi semakin tua semakin mahal. Betul. Semakin naik value-nya gitu loh. Kebalikannya dengan wanita mungkin. Nah, ini sekali lagi pandangannya Leonardo DiCaprio ya teman-teman ya, bukan pandangannya kita gitu ya. Oh, pandangan itu gimana Sandra itu? Karena kalau misalnya kita sudah berumur nggak ada teman atau sama sekali, kita bisa berakhir tragis juga, bro. Nah, ini ngomong-ngomong soal tragis nih, Chat. Gue ada cerita tragis nih kali ini. Gimana tuh coba? Lo pernah denger gak kisah tragis dari seorang pembawa acara binatang liar, Chat? Steve Irwin ya? Bukan, kayaknya beda lagi. Oh, beda lagi ya. Timothy Treadwell adalah seorang pecinta beruang dan aktivis lingkungan yang terkenal karena metodenya yang unik dalam perlindungan hewan liar di Taman Nasional Katmai, Alaska. Jadi selama 13 tahun, dia ngerekam interaksinya sama beruang coklat atau grizzly bears. Dan dia sangat percaya kalau dia itu telah membentuk hubungan yang istimewa sama beruang-beruang di sana. Treadwell pun sampai mendirikan Grizzly People, yaitu organisasi yang melindungi beruang. Tapi metode ini sering masalah atau bentrok sama regulasi-regulasi di tamannya atau aturannya. Contohnya, kayak dia gak mau bawa bear spray atau pengusir beruang. Sama dia juga gak mau pasang pagar listrik di kemahnya dia. Karena dia sangat menyayangi beruangnya itu pasti. Mungkin. Sampai pihak berwajib juga turun tangan untuk memperingati Treadwell tentang bahaya kontak dekat dengan satwa liar. Di bulan Oktober 2003, Treadwell dan pacarnya Amy Huguenard mengalami kejadian fatal. Kenapa tuh? Jadi biasanya itu kan mereka camping di taman tuh sampai bulan September aja. Tapi mereka pada saat itu tetap stay karena ada masalah di tiket penerbangan pulang mereka. Padahal di bulan Oktober itu adalah masa-masa di mana beruang itu mulai agresif karena udah deket sama waktu hibernasi. Karena memang beruangnya kan harus makan sebanyak-banyaknya kan buat ngumpulin energinya kan. Dan tentunya pada saat itu sumber makanan di sana kan cepat habis ya kan? Karena dimakanin semua. Nah, di tanggal 5 Oktober 2003, pas Treadwell lagi ngerekam video di luar tenda nih, tiba-tiba pacarnya mendengar teriakan si Treadwell dan langsung sadar kalau mereka pasti lagi diserang sama beruang. Rekaman audio dari kamera Treadwell ngerekam ini semua sih. Walaupun gak ada gambarnya karena posisi tutup lensa itu masih kepasang pada saat itu. Jadi isinya teriakan si Treadwell buat minta tolong, sama omongan pacarnya buat nyuruh si Treadwell itu pura-pura metong. Lu pernah denger kan kalau misalnya kan kalau ketemu beruang ya pura-pura metong gitu kan. Iya. Keesokan harinya, ini kan emang posisi si Treadwell ini kan harusnya pulang di besoknya kan. Jadi ada supir yang datang buat ngejemput mereka aja. Tapi pas dilihat kemahnya, itu udah kosong. Dan dia ngelihat si beruangnya itu lagi kayak punya sesuatu yang mencurigakan gitu. Setelah penyelidikan, pihak berwajib ini menemukan kalau si Treadwell dan pacarnya hampir sepenuhnya dimakan oleh seekor beruang berumur 28 tahun, Zed. Wow, gede banget dong berarti udah hantu beruangnya. Umur 28. Jantan lagi itu. Beruang tersebut kemudian langsung dihabisi oleh tim penyelamatnya. Jadi saking parahnya cerita ini sampai diangkat jadi film dan dokumenter juga, Set. Grizzly Man.
Ngeri juga ya. Saking cintanya dia sama beruang ibaratnya, akhirnya dia lengah dan kena batunya juga gitu ya maksudnya ya. Iya. Ya maksudnya dia udah bertahun-tahun kan, pasti tahu dong musim itu kan musim, maksudnya udah mau hibernasi kan. Apalagi dia pencinta beruang, dia pasti tahu gitu kan. Iya makanya. Harusnya dia tahu sih. Iya, dia lengah akhirnya ya kecelakaan lah, terjadi kecelakaan gitu ya. Padahal besoknya pulang loh. Oh iya, harusnya besoknya pulang, tapi malah kena kecelakaan itu akhirnya jadi nggak bisa pulang gitu sana. Emang berbahaya gitu ya kalau misalnya kita mencintai beruang, tapi maksudnya nggak cuman orang ini doang Son yang mencintai beruang. Masa Son? Iya. Banyak juga sebenarnya yang cinta sama beruang ya. Banyak. Aneh-aneh ya kan? Cinta sama yang beruang kan gitu kan? Iya betul. Cinta sama beruang gitu ya. Itu sama-sama bahaya ya Son ya? Bahaya. Gitu, apalagi sekarang udah menjalar juga, bukan aneh-aneh doang gitu. Siapa lagi tuh? Ya yang muda-muda juga ikutan gitu. Tapi wajar kan, harus ini kan, harus bisa profit. Oh iya benar juga. Jadi sekarang kalau laki ngasih bunga 5 batang itu justru penghinaan itu. Wah itu langsung nggak ngasih kamu. Twitter itu kalau 5 batang itu. Mendingan nggak ngasih kamu ya kan. Iya makanya. Mana mungkin kamu membelikan saya bunga mawar lebih banyak batangnya sama batangnya bunga mawar masih 16 sama. Ini 5 batang masih kalah sama yang 16 ya. Iya gimana ceritanya? Ini belum yang loh. Iya makanya berat sekali. Lebih terpuji lu gak ngasih gitu ya, daripada lu ngasih tapi sedikit gitu ya. Nah itu. Ya kecuali mesti diiming-imingin, ini ada maksudnya loh 5 batang gitu. Nah, dibohong-bohongin dulu ya. Aduh dibohongin lagi. Ya misalnya ini berhubung kita baru pertama kali, maksudnya baru pacaran, ya udah ini 1 batang dulu gitu. Oh iya. Itu tiap tahun naik gitu, 2 tahun bener. 3 batang. Strategi itu, strategi ya. Bisa. Strategi pembohong gitu ya, pembohong ya. Yang penting ada alasannya kenapa gitu. Pokoknya intinya banyak yang mencintai beruang ya sana sekarang ya. Intinya begitu lah. Iya. Sampai ada yang viral dulu tau gak? Gimana tuh? Yang ngasih money bouquet nih. Si ceweknya requestnya $, dikasihnya rupiah, marah-marah ya. Marah-marah? Marah-marah. Emang ada? Ada. Kok bisa begitu ya? Kurang berarti ya ngerasanya kali ya. Kayak malu kok dikasih rupiah gitu. Malu sama teman-temannya. Wah itu luar biasa. Iya. Netizen juga pernah denger juga kali. Iya, wah itu kacau. Gue belum denger sih itu sih. Yang ceritain florisnya kalau nggak salah. Saking kasiannya sama cowoknya. Jadi dia gak sebut orangnya, mungkin kayak ngasih cerita aja gitu. Ini ada loh cerita kayak gini. Wah gitu. itu parah itu. Emang butuh yang beruang-beruang kalau sekarang gitu ya Son ya. Iya. Benar. Bukan 28 tahun lagi beruangnya, minimal 40-an lah itu. Nah 28 masih kurang lah. Masih kurang. Iya, kurang mapan masih ya. baru ngerintis kan. Oh iya masih baru ngerintis. Terus ya masih punya bapaknya ya kan. Iya, kadang-kadang mau ini mesti izin, mau itu mesti izin ya kan. Dia. Nah yang umur 40 ya anaknya dia yang izin sama dia. Umur 40 ya kan, bener gak? Iya itu dia. Ya kalau begini terus ya lama-lama kita sampai ke hari kiamat juga Son. Waduh. Karena manusia akan berhenti bereproduksi Son. Iya benar. Menikah sudah tidak worth it. Sampai udah keluar statistiknya juga. Nah itu dia. Iya. Yang jadi masalah begini sebenarnya. Cewek misalnya hitung-hitungan soal uang misalnya. Harus punya uang, begini harus kaya. Gue gak bilang semua, tapi katakanlah begitu nanti. Laki-laki juga akan hitung-hitung juga Son. Nanti Son. Iya, apa yang lu kasih ke gue gitu kan. Jadi transaksional. Jadi transaksional iya. Itu dia. Tapi kalau memang itu yang Anda cari ya silahkan saja gitu kan. Iya, gak ada masalah gitu ya. Nah tapi kalau soal mahar ya takutnya nanti orang jadi mungkin hari kiamat itu orang satu dunia jomblo kali jangan-jangan prediksinya mungkin ya. Iya sih, sebelum hari kiamat semua ya. Tapi ngomong-ngomong soal hari kiamat nih Son, gue ada salah satu cerita yang cukup mencengangkan ini tentang hari kiamat dan salah satu perusahaan media terbesar di dunia. Wah, CNN. Coba ceritain. Lu tahu gak sih kalau CNN udah nyiapin rekaman buat dinyalain pas hari kiamat? Ini peringatan darurat tuh ya? Bukan dong. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1980, Ted Turner yang adalah pemilik dari CNN, yang which is adalah salah satu perusahaan media terbesar di dunia bahkan hingga saat ini, membuat keputusan yang mengejutkan. Apa tuh? Jadi dia ini memerintahkan CNN untuk membuat sebuah siaran khusus yang akan disimpan untuk kemudian ditayangkan ketika hari kiamat dimulai Son. Video tersebut berisi rekaman dari sebuah marching band militer yang sedang memainkan sebuah lagu berjudul Nearer My God to Thee. Ya tentunya ini adalah lagu religi ya. Kita aja pasti sadar dong dari judulnya ya. Yeah. Konon katanya lagu ini tuh dimainkan saat Titanic tuh lagi tenggelam Son.
Tapi bukan yang di filmnya, yang di aslinya. Walaupun agak ironis ya, karena Ted Turner ini adalah orang yang gak religius sama sekali, Son. Bahkan katanya dulu dia cerai sama mantan istrinya si Jane Fonda. Salah satu alasannya itu karena istrinya ini tiba-tiba mulai jadi religius katanya. Tapi lagu yang di-play di rekamannya ini malah lagu religi gitu, Son. Jadi ironis kan? Iya. Jadi video ini tuh disimpan di arsipnya CNN dengan kode HFR till end of the world. Yang kalau dalam bahasa media, HFR ini adalah singkatan dari hold for release. Atau bahasa Indonesianya ditahan untuk dirilis sampai ketika dunia benar-benar berakhir. Sebenarnya awalnya keberadaan video ini tuh merupakan urban legend di kalangan jurnalis. Namun akhirnya dikonfirmasi kebenarannya di tahun 2015 melalui sebuah artikel dari jaringan berita internasional. Menurut mantan karyawan CNN, Turner berkata, kita akan memutar video ini saat dunia berakhir. Lalu kita tutup siaran dengan lagu tersebut. Waduh. Hal ini dikatakan sebagai wujud komitmen dari CNN bahwa mereka akan terus menyiarkan berita sampai di detik-detik terakhir, Wah, keren. Jadi dari tahun 1980 si Ted Turner ini udah siap-siap juga kan buat hari kiamat itu. Masih ada gak sih orang? Masih ada deh kalau nggak salah Ted Turner. Tapi tujuannya buat apa ya? Dia juga bukan orang religi juga kan? Iya, cuman ya buat ini aja, buat maksudnya ngasih tahu bahwa CNN berkomitmen untuk terus bikin berita. Iya. Sampai kiamat gitu loh. Tapi ya maksudnya itu salah satu mungkin PD-nya dia ya, karena bahwa CNN akan ada terus sampai kiamat. Bisa aja bangkrut sebenarnya gitu kan. Dia yakin sampai kiamat tuh masih ada CNN. Iya, mungkin benar, salah satunya benar. itu juga maksudnya dia. Benar. Atau ya supaya pendengar setianya dia makin percaya aja bahwa dia nggak bakal kemana-mana, CNN nih bakal ada terus gitu. Iya benar. Nyarin berita terus nih sampai kiamat gitu loh. Tapi memang Ted Turner ini kan adalah pengusaha media yang besar ya. Jadi gue percaya sih bahwa visi dia tuh panjang banget. Bahkan ketika dia udah nggak ada juga visinya masih bisa jalan menurut gue. Iya. Gue percaya itu sih. Walaupun dia udah nggak ada di situ ya tetap jalan tuh walaupun dia udah meninggoy sekalipun gitu ya maksudnya. Ya kan emang perusahaan yang bener ya gitu sih. Iya, maksudnya jangan ganti pemimpin ganti proyek gitu maksudnya kan gitu kan maksudnya kan. Itu. Tapi itu kan memang perusahaan kan gak bisa ngandelin orang kan. BCA atau Mandiri tiba-tiba petingginya cabut kan gak mungkin bangkrut tuh kan. Iyalah jalan terus. Harus jalan terus. Perusahaan besar ya harus begitu. Iya, sistem jadinya. Iya, semua jadi ada sistem. Iya. Ya kita gak tahu apakah lagu ini bakal ada di sistemnya terus apa gimana kan. Nah, bakal tetap dijalanin apa enggak gitu ya. Soalnya kan bingung juga gitu ya kalau misalnya emang gimana cara taunya kalau itu beneran lagi kiamat gitu loh maksudnya. Iya. Cuman gempa doang taunya. Tiba-tiba dar gitu. Kalau nggak tiba-tiba manajemen barunya nggak suka sama lagunya sih. Tiba-tiba saya sukanya lagu metal gitu kan. Itu gimana tuh kan? Itu dia. Atau ya siapa juga yang mau ngeplay lagunya itu maksudnya kan? Karyawan intern mungkin ya. Orang anak magang disuruh nungguin. Kan? Ini beneran kiamat atau enggak? Kalau udah yakin pencet. Yang lain pada minggat semua dari kantornya. Mau minggat kemana juga sih Agen? Ya mungkin ketemu keluarga ya. Ya enggak kan belum tentu kiamat. Iya sih. Oke, sekarang kita mendingan langsung baca komennya deh Son kayaknya. Let's ya kan? go. Let's do it. Ini ada komen dari @bobzf4rb 853. Harus dong bang, di part desa ini saya paling fokus nontonnya. Wak penasaran banget. Jadi ini sebenarnya dia komen ini, maksudnya kan kita nanya waktu itu kan, kalau misalnya emang kalian pengen kita ngebahas tentang special edition desa-desa yang hilang dari dunia gitu. Ternyata banyak Son yang pengen Son. Banyak yang pengen. Maka dari itu kita bakalan bikin ya Son ya. Kita bakalan bikin special edition desa-desa yang hilang khusus buat request kalian nih. Nah, ya kan? Terima kasih banyak buat yang udah request tadi ya. Kalau misalnya kalian mau request lagi, tulis di komen aja. Nanti kita akan segera bikinkan deh Son ya untuk yang desa-desa yang terhilang. Semoga bisa cepat mungkin ya. Kalau nggak ntar orang marah-marah sih. Mana nih request nggak pernah ini. Kira kita banyak requestnya soalnya nggak cuma 1-2 ya. Iya, sabar aja nanti pasti akan kita buatkan, oke? Oke, komen selanjutnya dari @yeftae. Yes. Saya udah nggak punya keluarga, nontonnya full terus katanya. Emang kenapa kalau masih punya keluarga tapi nonton full tuh kenapa emang? Iya, kenapa emang? Oh, mungkin maksudnya dia menganggap kita sebagai keluarganya, Son. Mungkin itu maksud Anda ya. Itu maksud Anda. Itu bukan. Ini maksudnya mungkin lebih ada waktu kalau sekarang ya mungkin. Karena nggak punya keluarga maksudnya nggak ada hubungannya lah. Kan bisa nonton bareng. Ya kan? Namanya keluarga kan. Banyak kok. Ada juga orang yang komen bilang
ini menjadi ritual saya video call sama pacar sambil nobar. Itu harusnya yang ente bacain di sini tuh. Tapi itu buat masukan juga buat netizen, nggak mesti nggak punya keluarga baru nonton, tapi ajak keluarga kalian buat nonton ya, ke pacar kayak ke temen kayak. Nah, atau mungkin ya memang dia merasa kita bagian dari keluarganya gitu. Bisa jadi. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu ya. Kalau seperti itu kita berterima kasih ya kalau gitu. Kita berterima kasih, walaupun ya tentu saja keluarga yang asli itu lebih harus Anda pertahankan daripada keluarga saya ini. Kalau kita sebagai keluarga Anda ya. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir terutama ya, karena itu adalah the highest respect for us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.